Isbal itu para pemirsa rahimakumullah adalah menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Dan ini berlaku untuk sarung, celana, dan gamis dan seterusnya. Dan ini hukumnya haram di dalam agama kita. Salah satu di antara ciri dosa besar kata para ulama kita yaitu ketika disebutkan ancaman bagi orang yang melakukannya. Nabi menyebutkan dalam hadis salasun, ada 3 golongan la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah, yang tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah, walahum adzabun alim, dan ia akan mendapatkan azab yang pedih. Di antara mereka adalah al-musbilu izarahu, orang yang isbal pakaiannya. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang isbal, beliau mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang ada di bawah kedua mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini jelas ancamannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian hadis, dan ini yang dijadikan sebagai syubhat bagi sebagian yang mengatakan isbal itu tidak mengapa selama tidak didasari dengan kesombongan. Ya, selama tidak didasari dengan kesombongan. Di antaranya adalah hadis Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau isbal. Ya, Nabi kemudian mengatakan irfa izarak, angkat pakaianmu. Beliau kemudian berkata, ya Rasulullah, inna ahada syiqayya yastarkhi ma lam ata'ahad. Ya Rasulullah, pakaianku ini sering melorot jika saya tidak menjaganya dengan baik. Nabi kemudian mengatakan, innaka lasta mimma yaf'al dzalika khuyala. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan kesombongan. Ini dijadikan dalil orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak mengapa isbal selama tidak sombong. Betulkah seperti itu? Mari kita dudukkan baik-baik hadis ini. Yang pertama, siapa yang mengatakan bahwasanya engkau tidak termasuk orang yang sombong? Siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang tidak berkata-kata dengan hawa nafsu. Ketika beliau berkata seperti itu, beliau mengatakannya dengan apa? Wahyu dari Allah. Apakah setiap di antara kita bisa berkata kepada orang lain yang isbal, tidak mengapa Anda tidak sombong? Silahkan Anda tidak sombong. Anda tidak sombong, Anda sombong. Ya, siapa yang tahu? Yang kedua, siapa yang dikatakan seperti itu? Abu Bakr As-Siddiq. Orang yang paling mulia setelah Rasulullah, bahkan setelah Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati kita ini tidak sama dengan hati Abu Bakr As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan pakaian saya melorot kalau tidak saya jaga dengan baik. Berarti asalnya beliau tidak isbal. Karena Abu Bakar ini orang yang sangat kurus. Ya, makanya kalau misalnya pakaian kita melorot, ya tidak sengaja, itu dimaafkan. Sebagaimana yang terjadi dengan Abu Bakr As-Siddiq. Jadi kalau Anda mengikuti Abu Bakr As-Siddiq, ketika Nabi mengatakan angkat, beliau mengangkatnya. Adapun isbalnya tidak sengaja. Jadi konsisten mengikuti Abu Bakr As-Siddiq, angkat pakaian kalau dikatakan, angkat pakaian Anda. Tapi sekarang tidak. Orang kalau ketukan jahit, ya langsung. Sampai di mana Pak? Ya di sini Pak. Di bawah mata kaki. Saya tidak sombong. Enggak mungkin seperti itu. Makanya dari sinilah ulama kita mengatakan, bahkan Imam An-Nawawi dengan tegas, bisa kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, menuliskan satu bab tentang tidak diterimanya salat orang yang isbal. Walaupun ini juga pendapat yang lemah, yang sahih, salatnya tetap sah, tapi dia berdosa dengan isbalnya. Makanya untuk memadukan semua riwayat yang ada ini, yang mengatakan bahwasanya ya Allah tidak memandang kepada orang yang manjarra thawbahu khuyala, yang menyeret pakaiannya karena sombong, dengan hadis yang kita sebutkan tadi ma asfala minal ka'baini fa finnar, maka ulama kita mengatakan bahwasanya barang siapa yang isbal maka ia telah diancam dengan neraka dengan hadis itu ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ya, baik ya sombong atau tidak. Dan ketika didasari dengan kesombongan, maka azabnya lebih pedih. Dengan 3 ancaman tadi, diazab oleh Allah, tidak disucikan, dan tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Ya. Dan bukankah kesombongan itu kata Nabi adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, menolak kebenaran. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, ini cuma masalah pakaian, enggak usahlah terlalu dipermasalahkan. Ya,
ya masa terlalu berlebihan. Ada yang mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Pertama kita dudukkan dulu standar keindahan itu seperti apa sih? Saya mengatakan orang yang isbal itu enggak indah. Ya, Anda mengatakan orang yang isbal itu bahkan digelari dengan celana cingkrang dan seterusnya, ciri teroris. Jadi kita kan sudah berselisih di sini. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Standar keindahan yang ada di sisi Allah itu seperti apa sih? Allah melihat orang yang isbal itu tidak dipandang olehnya di hari kiamat. Ya, bahkan diancam oleh Nabi SAW. Dan andaikan kita mengatakan ini masalah yang sepele, coba kita renungkan ya kejadian yang terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam oleh seorang lelaki yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, terburai usus beliau, bayangkan, sampai ketika diminumkan susu keluar dari perutnya. Datanglah orang-orang kemudian menjenguk beliau. Ya, datanglah orang-orang menjenguk beliau. Di antaranya seorang pemuda yang datang memuji Umar radhiyallahu anhu, Anda begini dan begini. Namun subhanallah, ketika pemuda ini pergi, Umar mengatakan rudda aliyal gulam. Coba panggil kembali anak muda itu. Ternyata Umar dalam kondisi seperti itu melihatnya, ya, pemuda ini isbal, musbil izarah. Dia mengatakan, ya ibna akhi, wahai ya anakku, irfa' thawbak, irfa' izarah, angkat pakaian. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Sesungguhnya itu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan dan akan lebih bersih pada pakaian. Jadi menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Jadi Allah yang menyuruh kita salat, ya, Allah yang melarang kita untuk meminum minuman keras, itu juga yang melarang kita untuk salat. Dan tidak ada dalam masalah agama ini dikatakan urusan ini sepele dan seterusnya. Bahkan mari kita mulai dengan hal-hal yang mungkin sederhana di mata manusia. Ya, tidak mungkin kita bisa menerapkan hukum potong tangan kalau celana saja tidak bisa kita potong. Mulailah yang sederhana. Seperti ini, wallahu a'lam. Baik. Seperti ini.